yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, visi kita semua adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan misinya juga tidak boleh berubah, membentuk suatu pemerintahan negara yang dan tentu saja menjadi harapan kita semua bahwa pemerintahan yang baru, Presiden, Wakil Presiden beserta kabinetnya dan tentu saja DPR RI bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. Dan tadi sudah disebutkan berkali-kali oleh Presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi. Itu menjadi penting ya, sehingga kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, visi kita semua adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan misinya juga tidak boleh berubah, membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan seterusnya sampai terlibat perdamaian dunia yang berdasarkan Pancasila. Dan saya yakin bahwa kita masing-masing juga punya sumpah jabatan, jadi bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden terpilih beserta kabinetnya, tetapi DPR RI juga dan juga DPD RI kita kemarin tanggal 1 Oktober juga melakukan sumpah jabatan, dan kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya, tapi sumpah jabatan itu kemudian bisa benar-benar kita laksanakan sebaik-baiknya. Tantangan geopolitik, tantangan geoekonomi yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Dan kesetiaan tadi penting sekali sih ya, sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kesetiaan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu menjadi penting. Bukan hanya diucapkan, tetapi insya Allah kita bisa sama-sama memperjuangkannya. PR besarnya tadi kalau dilihat bidang kesejahteraan rakyat itu menjadi PR yang utama. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan, kesehatan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, dan semua itu bisa tercapai tadi kalau kita menggunakan data yang presisi sehingga semua program tidak salah sasaran. APBN yang kurang lebih 3.000 triliun per tahun itu bisa tepat sasaran kalau data dasar yang digunakan negara adalah data akurat berbasis data desa, kelurahan, presisi. Dan yang kedua, tadi juga sudah diingatkan oleh Presiden terpilih bahwa semuanya itu bisa berjalan kalau korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas. Ya, semoga ini menjadi komitmen kita. Selamat untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, semoga kita bisa berjuang bersama-sama sesuai dengan amanat konstitusi. Dicatat ya sumpah jabatan kami semua. kita nungguin itu kebuang keluar jadi muter. Oh iya. Bagaimana kan pelantikan Presiden hari ini? Ya berjalan dengan lancar, luar biasa, energinya luar biasa, terharu juga kita dengan apa yang hari ini saya tadi meneteskan air mata juga, di mana jasa-jasa Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini juga
membuat saya merinding tadi. Pidato Pak Prabowo juga membuat saya langsung semangat gitu ya. Dan kita yakin bahwa Indonesia ke depan ini di periode 5 tahun ke depan ini di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa baik menuju Indonesia Emas 2045 ya. Luar biasa ya pidatonya tadi, yang ditekankan adalah gizi, pendidikan, yaitu menentukan kualitas SDM kita ke depannya. Itu aja. Harapan yang dilantiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya seperti apa? Ya kita beri kesempatan, mari kita support, dukung penuh selama saya pikir 100 hari ke depan kurang, setahun ke depan kita beri kesempatan, kita support, kita sama-sama dukung ya. Dan insya Allah saya sih yakin Indonesia lebih baik. Ya. Apa yang tadi bertunda dari Mas Yus sebagai anggota DPR? Ya yang jelas ya sebagai DPR ya tetap fungsi pengawasannya ada, kita membuat undang-undang juga, dan yang jelas kita support terus, tetap kita awasi ya, kita kritisi sesuai dengan porsinya ya, dan dukung penuh tentunya. Ya. Belum tahu saya komisi berapa, mungkin 9 kali ya, karena berhubungan dengan kesehatan dan tenaga kerja dan pelindungan pekerja migran sesuai dengan apa yang saya perjuangkan selama 4 tahun terakhir ya. Saya percaya partai pasti menempatkan saya di komisi yang tepat, itu aja. Ya. Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka selamat dan kita percayakan bangsa ini ke depannya di tangan Bapak berdua, dan kita support, kita dukung penuh. Ya, ya, thank you. Kita sangat bersyukur hari ini warga masyarakat di seluruh Indonesia menyaksikan bagaimana proses transisi pemerintahan sampai hari ini dilaksanakannya pelantikan Presiden Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Rakabuming Raka yang berjalan dengan baik, hikmat, lancar dan tertib, gitu kan? Penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat juang yang tinggi. Melalui pidato-pidato Bapak Presiden tadi, saya kira ini sangat menggugah hati para anggota MPR khususnya yang kebetulan menyaksikan secara langsung, dan saya yakin siapapun yang menonton di rumah ya dimanapun berada, mungkin ada kawan-kawan diaspora di luar negeri yang juga turut menyaksikan, saya kira pasti akan terbangun rasa patriotisme yang luar biasa setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato awal di masa kepemimpinan beliau. Ya tentu bukan harapan saya, bukan harapan kita yang ada di ruangan ini, tetapi harapan seluruh anak bangsa yang kemudian ke depan insya Allah paling tidak bisa merasa keterlibatan secara langsung melalui salah satu program Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, yaitu membangun Indonesia dari desa. Nah inilah ada semangat yang baru, ada optimisme yang baru, masyarakat Wong Cili yang berada di pelosok-pelosok negeri yang kemudian insya Allah ke depan bisa menjadi bagian ya, paling tidak punya peran dalam rangka membangun negeri ini melalui desa. Nah tokoh-tokoh informal insya Allah, para petani kita, mungkin desa-desa yang ada di wilayah pesisir, para nelayan misalnya, saya kira insya Allah ke depan akan sangat baik gitu. Semua bergembira, tercengang ya, para pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat tadi menyaksikan, termasuk para pimpinan bangsa Indonesia di periode-periode sebelumnya. Tadi semua fokus pada apa yang beliau sampaikan. Banyak hal, bahwa kita Indonesia harus menjadi negara yang kuat, kita Indonesia harus menjadi negara yang hebat, kita Indonesia tidak boleh menjadi negara yang ditindas, dijajah, ya kan, dizolimi dan lain sebagainya. Kita harus membangun semangat anak-anak kita hari ini sebagai untuk dipersiapkan sebagai untuk yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang, khususnya di dalam rangka menyambut Indonesia Emas di 2045. Perjuangan di DPR, saya kebetulan ditugaskan oleh partai di Komisi 8
sebagai Kapoksi, itu yang membidangi Kementerian Sosial, ke Badan Penanggulangan Bencana, termasuk Kementerian Agama, Haji dan beberapa lagi. Ya kalau kami kebetulan pernah kepala daerah, jadi sudah pernah bermitra dengan semua pihak gitu kan. Terkait kebencanaan, ya kami sudah melalui beberapa pengalaman ya kemarin di sana. Kementerian Sosial tentu kita akan benahi terkait dengan validasi data, terkait penerima manfaat yang kemudian harus kita tertibkan lagi, kita tata kembali, kita benahi kembali. Untuk haji ini ya biasa, saya cukup banyak menerima informasi bahwa banyak sekali orang tua kita yang sudah menunggu terlalu lama untuk berangkat haji, tapi dalam proses pelaksananya mungkin saja ada hal-hal yang kemudian dianggap belum optimal, belum maksimal dalam proses pelaksanaan haji itu sendiri. Tapi ya tentu saya juga masih mempelajari banyak hal di Komisi 8. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera mempelajari isu-isu yang terkait yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat. Siapa? Banyak para menkumham yang ikut turun ke politik. Oh iya, saya kira sah-sah saja ya. Semua latar belakang harus dihormati. Semua orang berjuang dengan caranya sendiri-sendiri. Pada akhirnya siapapun yang ada di ruangan ini, dari latar belakang apapun, dari suku apapun, semua sesuai dengan konstitusi. Jadi saya kira kita saling memberikan support ya kepada siapapun hari ini yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang baik, tugas-tugas negara yang mulia ini. Oke, thank you. Apa? Sudah tadi kan?